semua, kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang menarik loh, yaitu tentang kaum fisiokrat. Namun sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu ada Aisyah, Dewi, Chana, Andika, Anissa, Muhammad, dan Fajrina. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Disimak baik-baik ya teman-teman. Jadi apa sih kaum fisiokrat itu? Kaum fisiokrat dapat diartikan sebagai suatu aliran pemikiran ekonomi yang muncul di Prancis pada akhir zaman merkantilis, sekitar tahun 1756. Mereka percaya bahwa sumber kekayaan utama suatu negara adalah sumber daya alam, seperti tanah dan hasil alam lainnya. Namun, pendapat ini berbeda dengan kaum merkantilis yang meyakini bahwa perdagangan luar negeri adalah kunci kekayaan suatu negara. Nah, sebenarnya kata fisiokrat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu phisia yang berarti alam dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, secara harfiah, mereka mempercayai supremasi alam. Tokoh utama dalam kaum fisiokrat adalah François Queneau. François Queneau lahir pada 4 Juni 1694 di Prancis. Beliau meninggal pada 16 Desember 1774 di Prancis. Beliau adalah seorang dokter ahli bedah yang merupakan dokter pribadi dari istri kesayangan Raja Louis ke-15. Nah, penemuan beliau dalam bidang ekonomi yang terkenal adalah tableau économique. Penemuan ini dianggap sebagai salah satu temuan ekonomi terbesar setelah tulisan dan uang. Diagram Queneau pertama kali terbit pada tahun 1758. Hal ini menarik minat banyak orang sekaligus menimbulkan kontroversi selama beberapa tahun. Diagram itu digunakan sebagai apa sih? Jadi, diagram ini digunakan sebagai rintisan paling awal bagi pengembangan banyak tabel dalam ekonomi modern, seperti econometric, multiplier Keynes, analisis input-output, diagram aliran sirkuler, dan model keseimbangan umum Walras. Diagram ini merupakan pandangan makro tentang ekonomi tanpa mengacu pada harga. Meskipun demikian, gak ada orang yang tahu pasti tentang arti tabel ini. Nah, berkaitan dengan pengaruh Queneau, The Wealth of Nations menyebutkan Queneau sebagai pengarang yang berbakat dan cerdas. Queneau mempromosikan slogan populer yaitu laissez-faire, laissez-passer, sebuah frasa yang didukung sepenuhnya oleh Adam Smith. Ia lebih suka menggunakan istilah tersebut sebagai kebebasan alamiah atau kebebasan sempurna. Nah, selanjutnya ada tokoh yang bernama Jacques Soukogo. Soukogo lahir pada 10 Mei 1727 di Prancis. Kemudian, beliau meninggal pada 18 Maret 1781 di Prancis. Beliau lahir dari pasangan Michael dan Madeleine. Jacques Soukogo adalah fisiokrat Prancis ternama yang mempengaruhi Adam Smith melalui karyanya yang berjudul Reflection on the Formation and Distribution of Wealth pada tahun 1766. Selain Adam Smith, Soukogo juga mempengaruhi Ludwig, Murray, dan Frederick. Sedangkan Jacques Soukogo terpengaruhi oleh François Queneau, Montesquieu, dan Richard. Soukogo adalah pendukung perdagangan bebas dan laissez-faire. Ia pernah menjadi Menteri Keuangan dalam pemerintahan Louis ke-16. Ia juga membubarkan serikat kerja pada abad pertengahan, lalu menghapus semua larangan perdagangan gandum dan mempertahankan anggaran berimbang. Soukogo begitu terkenal sehingga ia dekat dengan raja. Tetapi kemudian dia dipecat pada tahun 1776. Nah, sebagai fisiokrat, Soukogo membela pertanian sebagai sektor paling produktif dalam ekonomi. Tetapi, Reflection menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang perekonomian, bahkan melebihi Smith dalam banyak hal. Karya ekonominya yang terang ini memberikan pemahaman yang baik tentang preferensi waktu, kapital dan suku bunga,
dan peran entrepreneur kapitalis dalam ekonomi kompetitif. Ia bahkan mendeskripsikan hukum pendapatan yang berkurang yang kelak dipopulerkan oleh Malthus dan Ricardo. Jadi, segitu saja penjelasan dari kami tentang kaum fisiokrat. Semoga dapat dipahami. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Dadah!